Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Kurnia Wahyudinata, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 2020901066. Tujuan dari video saya ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Uyun MSI. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar psikologi pendidikan dan materi yang ada di e-learning, yakni dasar-dasar penanganan kasus kesulitan belajar. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Pengantar psikologi pendidikan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan, maka perubahan-perubahan pesat terjadi pula dalam bidang pendidikan. Kurikulum sering kita dengar sering direvisi. Tujuan pendidikan sering mengalami perubahan perumusan, metode mengajar mengalami perubahan, sumber serta fasilitas belajar sering mengalami penambahan. Hal itu semua tidak lain dalam usaha meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Menurut UUD 1969, ada 3 persyaratan yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan dan pengutaraan diagnosis. Yang pertama, ciri-ciri atau kondisi fungsi klien pada saat pemeriksaan harus dievaluasi dan dideskripsikan. Kedua, kemungkinan faktor penyebab atau etiologi harus ditemukan, dan prognosis harus dibuat dan pendekatan perlakuan harus disarankan. Garis besar salah satu bentuk laporan yang banyak digunakan dalam studi kasus program profesi. Ada 3 bagian yang penting. Pertama, informasi tentang subjek bermasalah, gambaran kepribadian, dan berbagai latar belakangnya, baik yang terungkap dengan pengamatan, wawancara, maupun yang diperoleh dari pengukuran. Kedua, uraian, psikodinamika permasalahan. 3, kesimpulan dan saran. 4, follow-up masalah. Drexler and North 1966. Bagian keempat sering dilupakan. Dengan menjabarkan keempat bagian tersebut, dapat disusun sistematika laporan sebagai berikut ini. Pertama, identitas pribadi yang terdiri dari nama subjek, umur, jenis kelamin, kelas agama, kedudukan dalam keluarga. Kedua, perumusan masalah berisi ringkasan masalah dan alasan dilakukannya pemeriksaan ini atau dirumuskan sebagai tujuan pemeriksaan. 3, informasi latar belakang berupa informasi yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara. 4, informasi diagnostik baku baik yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, pengetesan, dan catatan yang dimiliki sekolah. 5. Gambaran kepribadian menggambarkan berbagai aspek kepribadian dan kebutuhan siswa. 6. Psikodinamika menggambarkan asal masalah dalam bentuk pembahasan kemungkinan-kemungkinan hubungan dinamik antara berbagai faktor sehingga dapat dihipotesiskan. 7. Saran-saran bila alur berpikir pemeriksa benar, tidak ada saran yang berkaitan dengan garis besar dugaan penyebab permasalahan. 8. Follow-up yang dapat berupa pengamatan terhadap perubahan perilaku, terhadap reaksi orang tua maupun lingkungan, terhadap perbaikan pelaksanaan tugas-tugas sekolah, perubahan dalam skor tes baku, sosiometri, dan sebagainya. Karakteristik siswa dengan kesulitan belajar. 1. Mempunyai sejarah kegagalan akademik berulang kali. 2. Hambatan fisik atau tubuh maupun lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. 3. Kelainan motivasional, kegagalan berulang, penolakan oleh guru dan teman-teman sebaya, tidak adanya pengukuhan atau reinforcement. 4. Kecemasan yang samar-samar, mirip kecemasan yang mengambang, kegagalan yang berulang kali, yang mengembangkan harapan akan gagal dalam bidang akademik, dapat menular ke bidang-bidang pengalaman lain. 5. Perilaku yang berubah-ubah dalam arti tidak konsisten dan tidak dapat diduga. 6. Penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Kesulitan belajar dapat timbul karena pemberian label kepada seorang anak berdasarkan informasi yang kurang lengkap. 7. Pendidikan dan pola asuhan yang didapat tidak memadai. Terdapat anak-anak yang tipe, mutu, penguasaan, dan urutan pengalaman belajarnya tidak mendukung proses belajar. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.